Akidah Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an dan kebohongan Salafi Wahabi. Ya kita sudah bahas kan, dia aja mengaku ikuti Imam Syafi'i, akidahnya justru berbeda dari Imam Syafi'i dan sebagian besar dari ulama-ulama Syafi'iyah kan gitu. Anehnya. Makanya sekarang ini timbul fenomena orang-orang yang mereka berani mengatakan kami secara fikih Imam Syafi'i, tapi secara akidah Asy'ari. Tafsir istawa menurut Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Di dalam kitab At-Tafsir Al-Basit karangan Al-Imam Abil Hasan Ali bin Ahmad bin Muhammad Al-Wahidi, seorang ahli tafsir yang wafat pada tahun 468 Hijriah, Al-Imam Asy-Syafi'i disebutkan termasuk ulama yang menafsirkan istawa dengan metode tafwid. Imam Al-Wahidi berkata, wa ammatus salaf a'radu 'anil kalami fi hadhil ayati wa nadhairiha. Wa dzalika tariqatu Malikin wasy-Syafi'i wal Auza'i watsawri rahimahumullah. Kebanyakan ulama salaf berpaling dari membicarakan ayat istawa ini dan ayat-ayat yang serupa. Demikian adalah metode Imam Malik, Asy-Syafi'i, Al-Auza'i, dan Ats-Tsauri rahimahumullah. Hal ini juga dijelaskan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Al-I'tiqad. Ketika menjelaskan tentang istawa, beliau mengutip perkataan Imam Asy-Syafi'i yang cenderung tafwid. Imam Asy-Syafi'i berkata, la yuqalu lil asli lima wala kaifa. Al-Quran dan Sunnah atau dalil-dalil yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah tidak bisa ditanya mengapa dan bagaimana. Penjelasan serupa juga di dalam kitab beliau Imam Al-Baihaqi Al-Asma' was Sifat. Ketika menjelaskan tentang istawa, beliau menjelaskan bahwa tafwid, pendekatan tafwid adalah mazhab Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhuma. Sementara ada pula ulama salaf yang melakukan takwil terhadap istawa. Imam Al-Wahidi berkata, qauluhu ta'ala alal arsy istawa, qala katsirun min ahli ta'wil istawa ma'nahu istawla. Banyak ahli takwil yang berkata istawa artinya istawla, menguasai. Kemudian Imam Al-Wahidi juga meriwayatkan dari salah seorang ulama salaf, wa akhbarani al-Arudi 'anil Azhari 'anil Munziri qala su'ila Ahmad bin Yahya an qaulillahi ta'ala ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa faqal. Imam Ahmad bin Yahya ditanya tentang firman Allah Ta'ala ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Beliau berkata al-istiwa al-iqbalu 'ala syai'. Ahmad bin Yahya Sa'lab berkata istiwa adalah menghadap pada sesuatu. Nah, siapa Imam Ahmad bin Yahya Sa'lab ini? Beliau adalah Al-Imam Al-Allamah Al-Muhaddits ahli hadis, Imamun Nahwi, imam dalam ilmu nahwu, Abul Abbas Ahmad bin Yahya bin Yazid Asy-Syaibani maulahum Al-Baghdadi. Beliau lahir pada tahun 200 Hijriah dan wafat pada tahun 291 Hijriah. Seorang ulama yang thiqah, dipercaya, hujjah, pendapatnya dapat dijadikan hujjah, dayyin, agamis, shalih, dan terkenal hafalannya. Demikian biografi beliau yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Siyar A'lam An-Nubala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk yang paling mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan semua makhluknya atas dasar tafadul. Sebagian lebih utama dan lebih unggul daripada yang lain. Berbicara makhluk Allah yang paling mulia dan paling utama, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk yang paling utama dan paling mulia. Hal ini berbeda dengan pandangan Salafi Wahabi sekarang ini yang tidak meyakini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk yang paling utama dan paling mulia. Menurut Salafi Wahabi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul yang paling utama, Rasul saja, bukan makhluk paling utama. Demikian dijelaskan oleh Al-Albani dan Ibnu Utsaimin, dua tokoh Salafi Wahabi modern. Dalam hal ini Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an menjelaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sejak generasi salaf bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk yang paling utama dan paling mulia. Dalam kitab Ar-Risalah karangan beliau dalam usul fikih, beliau berkata,
Fakana khiratuhul mustafa liwahyihi al-muntakhabu risalatihi al-mufaddalu ala jami'i khalqihi bi fathi rahmatihi wa khatmi nubuwatihi wa a'ammu ma ursila bihi mursalun qablah al-marfu dzikruhu ma'a dzikrihi fil ula wa syafi'ul musyaffa fil ukhra afdalu khalqihi nafsan. Itu akidah al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an menjelaskan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling mulia dan paling utama. Imam Al-Baihaqi dalam kitab Manaqibus Syafi'i juz 1 juga mengutip riwayat dari beliau, babu ma yu'tharu anhu fi tafdilin nabi shallallahu alaihi wasallam ala jami'il khalqi wa itsbati syafa'ati lahu. Bab ini menjelaskan apa yang dikutip dari Imam Asy-Syafi'i bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih utama dari seluruh makhluk. Demikian ini berbeda dengan pandangan Wahabi modern yang tidak menganggap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai makhluk paling utama dan makhluk paling mulia. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an mengagungkan makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan di dalam kitab Adabus Syafi'i wa Manaqibuhu karangan Al-Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, ketika beliau berdialog dengan Muhammad bin Al-Hasan, muridnya Imam Abu Hanifah, di mana Muhammad bin Al-Hasan menulis kitab berjudul Ar-Raddu ala Ahlil Madinah, bantahan kepada penduduk Madinah. Imam Asy-Syafi'i berkata, "Ya Aba Abdillah, araka qad asbahta tahjul Madinah." Wahai Abu Abdillah, aku lihat engkau telah mencela Madinah, wa tadhummu ahlaha, dan mencela penduduk Madinah. Fala in kunta arattaha, apabila kamu bermaksud pada Madinah, fa innaha la haramu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Madinah itu tanah suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amnuhu, dan tanah yang diamankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sammahallahu Tabah, Allah telah menamakan Madinah dengan Tabah, sesuatu yang baik, yang harum. Wa minha, dan dari tanah Madinah itu khuliqan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam diciptakan. Wa biha qabruhu, dan di Madinah adalah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Dalam perkataan ini Imam Asy-Syafi'i mengagungkan Madinah dan mengagungkan makam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sikap seperti ini berbeda dengan Salafi Wahabi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengkafir-kafirkan penduduk Madinah. Bahkan sebagian ulama Salafi Wahabi seperti Al-Albani berharap memprovokasi pemerintahan Saudi Arabia agar membongkar kubah hijau yang ada di atas makam baginda Rasulullah SAW dan menghilangkan kisi-kisi yang mengitari makam Rasulullah SAW. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an membuat sholawat susunan sendiri. Dalam kitab Ar-Risalah, beliau menulis sholawat, "Fasallallahu ala nabiyyina Muhammadin kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafirun wa sallallahu alaihi fil awwalin wal akhirin afdala wa aktsara wa azka ma shalla ala ahadin min khalqihi wa zakkana wa iyyakum bis sholati alaihi afdala ma zakka ahadan min ummatihi bi sholatihi alaihi wassalamu alaihi wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa jazahullahu anna afdala ma jaza mursalan amman ursila ilaih fa innahu anqadhana bihi minal halakah wa ja'alana fi khairi ummatin ukhrijat linnas." Ini redaksi sholawat Nabi SAW susunan Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an dalam kitabnya Ar-Risalah. Hal ini berbeda dengan Salafi Wahabi yang membid'ahkan, menyesatkan sholawat susunan sendiri dan melarang membaca sholawat yang disusun sendiri atau disusun oleh para ulama. Akidah Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, Rasulullah SAW bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat, ketika masih hidup maupun sudah wafat. Dalam kitab Ar-Risalah, Al-Imam Asy-Syafi'i ketika menyebutkan baginda Rasulullah SAW, beliau berkata, "Falam tumsi bina ni'matun zaharat wala batanat, nilna biha hallam fi dinin wa dunyan. Au dufi'a biha anna makruhun fihima wa fi wahidin minhuma illa wa Muhammadun sallallahu alaihi sababuha al-qaidu ila khairiha wal hadi ila rushdiha al-zaidu anil halakati wa mawaridis sawi fi khilafir rushdi al-munabbihu lil asbabil lati turidul halakata al-qaimu bin nasihati fil irsyad wal inzari fiha fa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shalla ala Ibrahim wa ali Ibrahim innahu Hamidum Majid."
Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an berkata, tidak ada kenikmatan yang kita peroleh zahir maupun batin yang dengannya kita memperoleh bagian dalam agama atau dunia, atau sesuatu yang dibenci tertolak dari kita dalam agama dan dunia, dan atau salah satunya kecuali baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebab kenikmatan itu, yang menuntun pada kebaikannya, yang menunjukkan kebenarannya, yang melindungi dari kebinasaan dan jalan-jalan keburukan dalam menyelisihi kebenaran, yang mengingatkan sebab-sebab yang mengantarkan pada kebinasaan, dan yang berperan dalam menasehati, menunjukkan dan menyampaikan peringatan. Nah, ini artinya apa? Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an menyampaikan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sampai sekarang masih bermanfaat. Ini berbeda dengan Salafi Wahabi yang menganggap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berguna, bertawassul dengan zat beliau tidak ada gunanya karena sudah tidak bermanfaat. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an meminta didoakan kepada orang soleh. Dalam kitab Adabus Syafi'i wa Manaqibuhu, Imam Ibn Abi Hatim Ar-Razi meriwayatkan dari Harmalah, sami'tu Syafi'i aw qala li idhab ila Idris bin Yahya al-Abid wa qul lahu yad'ullah li. Harmalah berkata, Asy-Syafi'i radhiyallahu an berkata kepadaku, pergilah kepada Idris bin Yahya al-Abid, katakan kepadanya berdoalah kepada Allah untukku. Imam Asy-Syafi'i minta didoakan kepada orang lain. Hal ini berbeda dengan pandangan Salafi Wahabi. Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitab-kitabnya melarang meminta doa kepada orang yang dipandang soleh. Bahkan sebagian orang Wahabi di Indonesia menyampaikan ceramah di televisi nasional, meminta doa kepada ulama, kepada habib, kepada kiai, kepada syekh, hukumnya adalah syirik. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an membagi bid'ah menjadi dua. Diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya juz 9 halaman 113. Imam Asy-Syafi'i berkata, al-bid'atu bid'atan, bid'atun mahmudah wa bid'atun madhmumah. Fama wafaqas sunnah fahuwa mahmud, wa ma khalafas sunnah fahuwa madhmum. Wahtajja biqali Umar bin Al-Khattab fi qiyami Ramadan, ni'matil bid'atu hiya. Bid'ah terbagi dua, ada bid'ah mahmudah terpuji yaitu bid'ah yang sesuai dengan sunnah, dan bid'ah mazmumah tercela yaitu bid'ah yang menyalahi sunnah. Beliau berhujjah dengan perkataan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an tentang qiyam Ramadan, salat tarawih. Sebaik-baik bid'ah adalah ini, salat tarawih. Juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Manaqibus Syafi'i. Beliau mengatakan hal yang sama, bahwa muhdatsat, perkara baru atau bid'ah ada dua macam. Ada bid'ah yang menyalahi Al-Quran, sunnah, athar atau ijma', maka disebut bid'ah dhalalah, tersesat. Dan bid'ah dalam kebaikan yang tidak menyalahi hal tersebut, maka disebut bid'ah yang tidak tercela. Dalilnya sama, yaitu perkataan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Hal ini berbeda dengan Salafi Wahabi. Kemudian dia menyebutkan kitab Syarah Akidah Wasatiyah. Ya baca kitab ini. Saya kira mungkin nggak baca, takut baca. Kalau dibaca kejebak paham Wahabi. Ya baca kitabnya Syarah Akidah yang punya Syekh Sulaiman itu menang. Gimana penjelasannya? Kan terbantah dengan dalil-dalil kalau mampu. Kan terbantah dengan dalil-dalil kalau mampu. Kan terbantah dengan dalil kalau mampu. Misalnya tokoh Wahabi Syekh Utsaimin di dalam Syarah Aqidah Wasitiyah mengatakan kullu bid'atin dhalalah, hadza kalamun 'amun musawwarun bi aqwa lafdhin dalin 'alal umum wa huwa lafdhu kullu. Salafi Wahabi menolak pembagian bid'ah dengan alasan dalam hadis kullu bid'atin dhalalah ada pagar, ada sur terkuat yang menunjukkan pada arti keumuman, yaitu lafal kullu. Nah, di sini Syekh Utsaimin menggunakan lafaz musawwar, sur. Sur ini adalah istilah dalam ilmu mantek. Padahal Salafi Wahabi mengharamkan ilmu mantek, tetapi ternyata diam-diam Syekh Utsaimin menggunakan istilah dalam ilmu mantek. Syekh Utsaimin menolak pembagian bid'ah alasannya karena ada sur, pagar yang berupa kulluh, lafaz kulluh. Pertanyaannya, benarkah lafaz kulluh ini adalah pagar yang kokoh yang tidak bisa dibatasi?
Ternyata Syekh Utsaimin tidak konsisten. Mengapa? Dalam kitab yang sama, Syarah Aqidah Wasithiyah, juz 1 halaman 430, Syekh Utsaimin ketika membantah pendapat Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, lalu berdalil dengan ayat Allahu khaliqu kulli syai', Allah pencipta segala sesuatu, kata Mu'tazilah berarti Al-Quran itu makhluk, karena Quran sesuatu. Syekh Utsaimin membantah pendapat tersebut dengan mengatakan ats-tsani anna mithla hadza ta'bir kulli syai' amun qad yuradu bihil khas mithlu qawlihi ta'ala am malikati saba wa utiyat min kulli syai'. Redaksi kulli syai' yang ada kullunya ini lafaz yang umum general, tetapi kadang yang dimaksudkan adalah sesuatu yang terbatas, bukan sesuatu yang umum. Ini seperti dalam firman Allah tentang Ratu Saba, wa utiyat min kulli syai', Ratu Saba dikaruniakan segala sesuatu. Wa qad kharaja syai'un katsir lam yadkhul fi milkiha minhu syai' mithlu mulki Sulaiman. Dan telah banyak sesuatu yang keluar tidak masuk dalam miliknya Ratu Saba seperti kerajaan Sulaiman. Artinya apa? Salafi Wahabi tidak konsisten dan mengatakan bahwa redaksi yang terdapat lafal kullu terkadang bermakna umum tapi maksudnya sesuatu yang terbatas. Nah, ini artinya apa? Syekh Utsaimin ketika membahas kullu bid'atin dhalalah itu tidak mengikuti kaidah yang baku. Syekh Utsaimin seperti orang-orang Salafi Wahabi lainnya dalam memahami Al-Quran dan Sunnah itu cenderung mengikuti hawa nafsu. Ketika kaidah itu menguntungkan maka digunakan, tetapi kaidah itu tidak menguntungkan maka menjadi kura-kura dalam perahu, artinya pura-pura tidak tahu. Wallahu a'lam.